Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dikri Ramdhani dari kelas 1A dari Prodi Informatika. Jadi saya di sini ingin melaksanakan tugas wawancara dari mata kuliah KWN Kewarganegaraan yang bertemakan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan implementasinya pada kehidupan sehari-hari. Oke, di sini saya sedang bersama satu responden. Siapa namanya, Bang? Nama saya Alfa. Ya. Oke, Bang Alfa. Kehidupannya biasanya ngapain aja nih? Kalau sekarang sih saya lagi sibuk jadi mahasiswa. Oh, sibuk jadi mahasiswa ya, Bang ya? Ya. Oke, lanjut aja ya. Jadi pertanyaan pertama nih, Bang. Bagaimana Anda mengartikan nilai-nilai kewarganegaraan yang baik dan sejauh mana Anda merasa mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Kewarganegaraan yang baik. Kalau kita mulai dari kewarganegaraan itu sendiri ya. Kewarganegaraan itu kan status hukum kita sebagai warga Indonesia tuh. Ya kan, kebetulan kita tinggal di Indonesia. Nah, untuk nilai-nilai kewarganegaraan yang baik itu seperti taat aturan, tidak melanggar taat dan tidak melanggar peraturan, menjadi warga negara yang baik, membela negara, taat bayar pajak. Nah, di dalam peraturan itu tercermin nilai-nilai jadi kewarganegaraan yang baik gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan untuk saya sendiri, saya merasa sih belum pernah melanggar peraturan-peraturan yang parah-parah banget ya, kayak mencuri, membunuh atau sampai memperkosa gitu, nggak mungkin ya. Iya sih, saya ya kurang lebih sudah menjadi warga negara yang baik gitu sih. Oke. Jadi Bung Alfa ini dia sudah menjadi warga negara yang baik ya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Jadi dalam pandangan Anda, apa peran aktif dalam kegiatan sukarela dalam membentuk warganegaraan yang bertanggung jawab? Dan apakah Anda sudah melibatkan diri dalam kegiatan semacam itu? Kegiatan sukarela. Ya betul. Iya, peran aktif dalam kegiatan sukarela. Sukarela itu kan berarti membantu secara ikhlas. Iya. Kalau dari situ sebenarnya saya suka menolong orang, apalagi saya tahu gitu gimana rasanya orang ngerasain kesusahan ya kan. Jadi sebisa mungkin saya membantu orang tersebut gitu supaya mereka nggak kesusahan. Perannya gimana? Itu mendorong kita buat berpartisipasi aktif dalam mendorong kewarganegaraan juga gitu. Jadi ada kaitannya. Semakin kita banyak membantu orang, banyak orang yang terbantu, semakin sedikit pula keburukan-keburukan yang bisa terjadi gitu loh. Jadi gitu aja sih. Oh, jadi kalau kebanyakan orang-orang yang enggak nolong itu dia tuh ngerasa di sebelum-sebelumnya itu dia ngerasa lagi susah juga dia yang nolong gitu ya, Bang ya? Iya, bisa begitu. Oke, lanjut pertanyaan terakhir. Jadi bagaimana Anda melihat pentingnya toleransi dan menghargai keragaman dalam masyarakat, dan bagaimana Anda mencerminkan nilai-nilai ini dalam interaksi sehari-hari? Nah, toleransi. Ini menarik nih. Kalau misalnya toleransi, berarti kan kita hidup di Indonesia ini juga terdiri dari berbagai macam-macam ras, suku, agama kan. Nah, hidup di dalamnya itu, hidup di dalam perbedaan tentu nggak mudah ya. Iya. Pasti ada pantangan-pantangannya juga. Nah, sifat toleransi ini dengan tidak membeda-bedakan, memandang haknya secara sama dalam hukum. Nah, itu tuh salah satu cerminan kewarganegaraan yang baik juga. Jadi hidup rukun dalam perbedaan itu gimana ya? Hidup tidak membeda-bedakan, menciptakan kehidupan yang rukun gitu antar masyarakat. Selanjutnya apa lagi tuh di bawahnya? Dan bagaimana Anda mencerminkan nilai-nilai ini dalam interaksi sehari-hari? Nah, saya sendiri juga selama ini hidup nggak cuma oleh golongan saya doang gitu loh. Jadi macam-macam juga, tinggal sama orang yang agamanya berbeda. Nah, dari situ kan kebiasaan-kebiasaan kita, perbuatan atau ya gaya hidup kita kan juga berbeda. Dari situ juga kita nggak boleh ngejudge gitu, nggak boleh nyalah-nyalahin mana yang benar mana yang salah. Hidup aja sesuai dengan masing-masingnya sendiri gitu. Ntar kan juga ujung-ujungnya kita hidup masing-masing gitulah. Jadi pentingnya aja gitu. Oh, jadi begitu. Oke, Bang Alfa, terima kasih untuk hari ininya ya. Maaf mengganggu hari-harinya. Oke guys, segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikri Ramdhani dari kelas 1A Prodi Informatika. Jadi hari ini saya ingin mewawancari satu orang responden. Wawancaranya itu tentang
nilai aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang baik dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja dengan siapa Bang? Dengan Gayo. Oke, Bang Gayo. Jadi kesehariannya biasa ngapain aja Bang? Keseharian sekarang sih kita bantuin temen ngerjain project aja sih. Oh, bantuin teman ngerjain project-project. Berarti Bang Gayo ini sangat bermurah hati ya guys ya, sangat dermawan. Oke, lanjut ke pertanyaan aja ya Bang ya. Jadi untuk yang pertama ini, bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya literasi politik dalam membangun masyarakat yang berpartisipasi aktif? Dan apa yang sudah Anda lakukan untuk meningkatkan pemahaman politik Anda? Kalau buat literasi politik dalam masyarakat itu menurut saya itu sangat penting ya, karena itu akan membuka pikiran masyarakat terhadap politik yang ada di Indonesia ini. Kalau yang udah saya lakukan tuh dalam meningkatkan pengetahuan politik saya menonton lah debat-debat kayak sekarang kan, kemarin ada debat capres gitu itu ya Bang ya. Kita nonton, kita pelajari, terus mungkin kita bisa belajar juga dari buku-buku, kita baca lah dari politikus gitu, kita bisa baca dari situ. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jadi yang kedua ini, dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Anda mengatasi perbedaan pandangan atau konflik dengan sesama warga negara secara konstruktif dan saling menghormati? Kalau perbedaan mungkin kita apapun itu kan, suku, ras, agama, dan budaya, kita harus tetap saling menghormati. Dari misalkan kita ada musyawarah untuk menentukan ketua RT lah misalnya, kita harus menghargai pendapat orang-orang lain gitu kan. Kayak misalkan pendapat kita nih pasangan yang ini lebih cocok, tapi pasangan yang pendapat orang lain nih pasangan yang satunya lagi lebih cocok. Kita harus menghargai itu, kita nggak boleh maksa sama pendapat kita lah. Kita harus saling menghargai pendapat orang lain aja sih. Jadi mulai dari situlah. Jadi gak boleh maksa, apalagi sampai baku hantam gitu ya Bang. Nggak boleh. Kita harus tetap aman, damai. Iya, kita harus memperteguh toleransi ya Bang. Betul. Jadi untuk yang pertanyaan terakhir ini, bagaimana Anda melihat peran teknologi dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dan mendukung nilai-nilai kewarganegaraan? Dan apakah Anda telah menggunakan teknologi untuk tujuan tersebut? Kalau masalah teknologi pasti berguna banget buat kita semua, apalagi di masa sekarang kan, era globalisasi. Teknologi ini bikin kita tahu info-info mungkin lebih mudah ya. Jadi kayak di internet kita bisa searching Google, atau mungkin dari grup-grup WhatsApp, dari grup keluarga, dari grup teman-teman, dari grup sekolah gitu. Itulah perannya teknologi gitu, untuk mempercepat informasi-informasi yang ada. Terus kalau misalkan ditanya apakah kita udah memakai, kayaknya semua orang tuh udah pasti pakai deh. Kayak anak kecil aja bahkan sekarang udah pada nonton YouTube. Dan di YouTube kan itu juga salah satu teknologi yang bisa menyebarkan informasi apapun. Iya, jadi ya selain dari informasi ini juga bisa untuk memperluas wawasan tentang pendidikan atau wawasan ilmu umum lagi nya banyak. Oke, terima kasih ya Bang ya, Bang Gayo. Sama-sama. Terima kasih telah meluangkan waktunya, dan maaf telah mengganggu waktunya juga. Oke, jadi segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, perkenalkan nama saya Dikri Ramdhani. Sebenarnya saya kesini tuh ingin mewawancari Abang karena saya ada tugas kewarganegaraan untuk mewawancari seseorang, orang asing ya Bang ya tentunya. Bertemakan menjadi warga negara yang baik dan benar. Oke, sekarang saya mau nanya Bang. Nama Abang siapa? Nama saya Helmi Sultan Muhammad. Oke Bang Helmi, sekarang rutinitasnya kerja, kuliah, apa nganggur? Untuk sekarang sih saya kuliah. Oh kuliah. Oke Bang Helmi, lanjut aja ke pertanyaan ya. Iya. Jadi menurut Bang Helmi ini, apa sih yang dimaksud dengan menjadi warga negara yang baik dan benar itu? Warga negara yang baik dan benar. Menurut saya warga negara yang baik dan benar itu warga negara yang melaksanakan kewajibannya dengan benar dan penuh tanggung jawab. Dengan kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, kan kita akan mendapatkan hak-hak kita sebagai warga negara. Dan kita juga harus selalu menaati aturan yang sebagaimana sudah tercatat di undang-undang. Oh, jadi begitu ya? Iya. Oke, jadi ngomong-ngomong nih Bang, apakah Abang sendiri
sudah menjadi warga negara yang baik dan benar atau belum? Kalau menurut saya, diri saya sih belum menjadi warga negara yang baik dan benar, karena ada beberapa kewajiban yang sering saya langgar dan saya lewatkan. Oke, nah untuk pertanyaan terakhir nih Bang, penting gak sih menurut Abang untuk kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia itu? Menurut saya sih pentingnya, karena untuk memperoleh hak-hak kita harus melakukan kewajiban kita dengan baik dan benar. Dan juga bisa aja kalau kita tidak melakukan kewajiban kita, hak-hak orang lain juga tidak bisa diambil oleh orang tersebut. Makanya kewajiban kita, melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara itu sangat penting banget. Jadi memang penting banget ya Bang ya untuk kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Iya, penting banget sih. Oke Bang, segitu aja ya. Makasih Bang untuk hari ini ya. Maaf mengganggu sebelumnya. Ya. Iya. Terima kasih Bang ya. Iya, sama-sama. Oke, kesimpulan yang saya dapat dari 3 responden ini ialah 2 diantaranya sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Responden yang pertama itu adalah Bang Alpa, karena dia telah menerapkan pentingnya toleransi. Seperti yang kita dengar bahwa dia juga berbaur dengan orang yang berbeda ras, beda suku, beda agama. Dan responden kedua itu Bang Gayo juga telah menerapkan Pancasila. Dia telah menggunakan teknologi dengan tujuan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk mendukung nilai-nilai kewarganegaraan. Berbeda dengan Bang Helmi, dia belum bisa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Seperti yang kita dengar sebelumnya, dia sering sesekali melanggar peraturan seperti tidak memakai helm saat di jalanan atau apalah itu. Nah, saran saya untuk Bang Helmi itu untuk berkembang menjadi lebih baik aja sih. Udah itu aja. Segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.